Ya, Yahudi yang sekarang itu adalah keturunan orang-orang Farisi. Ingat, Yahudi yang sekarang itu adalah keturunan Farisi. Kenapa Hendy Celebes? Panas kau nengok rum bunda yang adem ayem, yang membawa damai kepada seluruh dunia. Iblis memang gak pernah suka dengan kedamaian ya. Tadinya saya mikir ini ya, apa namanya, Bunda ini apa salah satu dosen teologi ya, apa ya kayak gitu kan. Tapi kok doktrinnya tajam banget gitu kan. Terus menanggapi setiap pertanyaan dari beda di luar iman Kristen tuh santai kayak gitu. Tapi ya apa ya, perlahan tapi pasti yang menyerang juga kayak gitu kan. Luar biasa. Bunda minta maaf kalau Bunda merasa menyerang ya. Bu, nggak ada niat padahal. Tapi ya memang harus kayak gitu supaya mereka itu kan apa namanya ya, terbangun lah, terbuka mata rohaninya gitu. Iya. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita harus bisa mengenal Allah yang benar. Sebab syarat hidup kekal mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus oleh Sang Bapa. Gitu. Iya betul. Iya. Ya biar kita ini memperkenalkan Allah yang benar sesuai dengan yang diperkenalkan firman-Nya, yaitu Yesus. Gitu aja, iya. Semangat ya, nanti ke gereja aja, hubungin ada nomornya, nanti WA Romonya, cari aja parokinya, diklik ada nomor kontaknya, tinggal dicari. Bisakah saya belajar di sini? Pasti. Bolehlah jual nama Bunda. Ini Boleh ya, khusus untuk orang-orang di sini ya. Romo, saya mau belajar dari ini. Nah, itu ACC-nya lebih cepat. oh gitu. Iya. Ya kan jalur orang dalam. Oh gitu, iya. Jadi belajarnya kayak pemuridan gitu atau gimana Bun ya? Iya dong, katekisasi. Oh, iya. Iya. Oh, by online kok, nggak perlu datang ke gereja. Belajar dulu. Kalau ke gerejanya nanti pas liturgi sama sakramen. Kalau by online itu bisa di DM via TikTok nggak sih? Bisa saya. Bisa. Oh, jangan TikTok lah ya. Kontak, nomor kontak ya kalau nggak salah. Karena kita ngirim link Zoom, tapi bisa juga sih. Nanti gimana kesiapan Romo ya. Gitu ya. Aduh. Ada lagi Kak Panda. DM kalau ini kontaknya biar bisa saya ikuti Zoom. Iya, nanti Bunda ini kasih ya nomor kontak. Oke. Tuhan memberkati Kak Panda. God bless ya Bun. Shalom. Shalom. Tolong ya, jangan ada menjala di jalannya Bunda. Gak boleh ya sayang ya. Halo Bernan. Bernan. Halo. Oke, halo. Halo. Saya mau tanya satu aja. Boleh. Satu aja yang belum terjawab. Udah berapa minggu ini saya mikir. Kenapa orang Yahudi kalau ngelihat kita meludah ya Bun? Karena mereka tidak punya kasih seperti Kristus. Betul Bun, maksud saya yang esensial. Kenapa dia? Apa keturunan sejak dahulu waktu zaman Yesus? Atau bagaimana Bun sampai sekarang Abang gitu? boleh baca Yohanes 12 lah ya, langsung dalil lah ya. Nggak Oke. bertele-tele lah ya, mana Alkitab Bunda. Oke, silakan dibaca. Yohanes 12. Ya, Yahudi yang sekarang itu adalah keturunan orang-orang Farisi. Ingat, Yahudi yang sekarang itu betul. adalah keturunan Farisi. Karena rasul-rasul juga orang Yahudi, tapi dia bukan Farisi. Bukan keturunan ular bludak. Karena Yesus itu pernah mengatakan kepada orang Farisi, "Hai engkau keturunan ular bludak." Yohanes 12 ayat 37, dari ayat 37 sampai 42. Itu jawabannya. Oke, ini jawabannya ya. Oke, Iya. thank you. Oke, thank you Bun, makasih banget. Ya, Tuhan memberkati Bang Bernard. Itu. Ya, dari ayat 37 sampai 42 ya. Iya. Karena gini ya,
Kiblat kita itu bukan Parisi yang sekarang, Yahudi Rabinik ya disebutnya, yang sekarang yang mereka masih menanti-nantikan Mesias. Padahal Mesias itu udah nyata di depan mereka. Itu. Kenapa? Ya karena mereka itu hanya menginginkan kehormatan dari dunia, bukan dari Allah. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita naikkan ya. Oke. Oh, turun. Baik. Tadi ada banyak banget, yang mana ya? Coba typing sayang. Siapa gitu. Ih, kasihan banget ya Hendy Celebes ini ya. Gini amat jadi manusia. Ya, sirik aja orang mau memberitakan firman Tuhan. Orang ngajar kekristenan pun sirik. Kenapa Hendy Celebes? Panas kau nengok rum bunda yang adem ayem, yang membawa damai kepada seluruh dunia. Iblis memang gak pernah suka dengan kedamaian ya. Iya. Kenapa suka gitu iblis-iblis ini ya? Panas dia bun, iya. Minum adem sari biar adem. El Dorado Silalahi, dipalak lah ini. Oh si halo, kirain Silalahi. Halo, Hai, Kak. El Dorado. Iya Kak, Shalom. Islam Kristen. Kristen Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini Kak untuk menanya tentang mana tadi ya? Yang di surat Korintus Kak, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4 gitu. Akan dibaca. Bentar. Nah, di sini ya Kak ya, untuk 2 Korintus 12 itu tertulis Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ini aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberikan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, ini untuk pertanyaan aku kayak ini Kak, ayat 2-nya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah Itu di dalam Rasul Paulus. tubuh atau tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Iya, itu Rasul Paulus. Allah yang mengetahuinya. Itu Rasul Paulus. Nah, iya ya, oke. Nah, di sini untuk pertanyaannya Kak, kan di sini ada yang terakhir tuh, kalimat terakhirnya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, ini sih Kak lagi fokus ke surganya. Itu Rasul Paulus sedang menceritakan dirinya. Dia si penulis seolah-olah menjadi orang ketiga dari apa yang dia tulis. Kan dikatakan hanya Tuhan yang tahu. Berikut dirinya dong. Gitu. Kalau hanya Tuhan yang tahu, berarti tidak ada manusia lain yang tahu selain dirinya. Ya. Oke, berarti yang tahu antara Rasul Paulus dengan Tuhan gitu. Iya, itu sama juga dengan Markus. Markus juga menggunakan gaya bahasa yang sama. Ada seorang laki-laki berpakaian lenan, ya kan? Dia lari ketika Yesus itu mau ditangkap. Nah, itu dia sendiri itu. Jadi, si penulis memang menggunakan gaya bahasa seperti itu. Menjadikan dirinya sebagai orang ketiga. Oke Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Dah itu aja Kak, cukup. Iya, Tuhan berkati. Tuhan Ini berkati, bisa Kak. kita dapatkan jawabannya di Sinaksarion ya. Di Alkitab ini penjelasannya nggak ada, tapi di Sinaksarion ada. Gitu. Oke, ada lagi yang mau naik? Mungkin.
Halo, shalom Bunda. Shalom. Islam Iya, Kristen. Kristen Bun. Puji Ada yang Tuhan. mau ditanya? Iya Bun, aku masih belajar. eh ini gini Bun, pertanyaanku. Kan pada saat ketika Lucifer ada di dalam surga ya Bun, itu dia bisa jatuh karena ingin seperti Allah sendiri gitu kan, jatuh ke bumi, jatuh ke dalam dosa. Pertanyaanku, ketika kita semua sebagai orang yang percaya, Sebenarnya bukan jatuh ke bumi ya. oh jatuh ke Dilemparkan. dilemparkan. Jadi pertanyaanku sampai aku catat di sini Bun, bentar Bun. Takut lupa aku. Oke. Apakah nanti Ya tahan, tapi aku akan mendengarkan nih, lanjut. nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa Bun. Lanjut, aku dengerin ya. Iya. Jadi apakah nanti ketika kita sudah diangkat ke sorga ataupun kita ada di dalam bersama-sama dengan Bapa, apa akan ada peluang tergoda dalam dosa tersebut gitu? Jadi kesannya apakah dalam sorga itu akan bisa adanya kehendak bebas kita untuk memilih, oh aku nggak seperti Lucifer itu tadi, pengen tetap seperti Tuhan gitu Bun. Apakah ya intinya apakah kita nanti bisa jatuh juga ketika kita sudah bersama-sama dengan Allah kita sendiri gitu. Bunda lagi asik boker. Aduh, keturun deh. Iya, nggak apa-apa. Sabar ya, sabar. Nggak apa-apa Bun, aku setia menunggumu. Diasikin aja Bun. Nitip berapa potong? Aduh. Soalnya Bunda mainnya tunggal. Iya, siap Bunda. Nggak apa-apa Bun. Typing. Yang lagi pertanyaannya, coba bentar lagi Bunda jawab, ayo. Iya, jadi gini Bun, ketika Lucifer itu jatuh dalam dosa, terlempar gitu, apakah nanti ketika kita sudah berada bersama-sama dengan Bapa dalam surga itu ada peluang jatuh lagi seperti Lucifer itu? Filipi 3 ayat 20 sampai 21 sayang. Bentar Bun, aku ambil Alkitab. Filipi berapa Bun? 3 ayat 20 sampai 21 ini nggak apa-apa nggak sih, lagi di toilet, aduh Tuhan. Nggak apa-apa Bun. Filipi 3 ayat 20 ya Bun. Filipi 3 ayat 20. Aku bacain ya Bun. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu Bun ayat 20. Tuh. Oh 21. Nah, 20 sampai 21 tadi Bunda. Iya. Itu kan kamu kan tadi mau nanya kan di dalam surga kan, makanya 20 itu penting. Kewargaan kita di dalam surga nanti seperti apa sih? Oke, baca lanjut. Iya. Yang akan mengubah tubuh yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oke. Part terakhir apa katanya? Yang sanggup menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. ulang dari awal ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang akan mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan Kristus kan? Betul? Iya benar. Oke. Kristus pernah jatuh dalam dosa nggak dalam kemanusiaannya? Enggak. Nah itu
Yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini adalah yang sering jatuh ke dalam dosa. Sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Jadi kita dimampukan seperti Kristus. Kalau Kristus saja tidak pernah jatuh dalam dosa, kita tidak akan punya kesempatan jatuh seperti malaikat. Wah, luar biasa. Aku baru dari kemarin nyari-nyari Bun jawabannya. Terima kasih banyak Bun. Aku muter-muter. Jadi ada maksudnya kekhawatiran gini. Ketika kita sudah jadi sama-sama dengan Bapak, akan ada potensi juga jatuh lagi untuk kedua kalinya gitu. Makanya saya tanya pertanyaan ini gitu. Tapi sudah dijawab Paham luar ya? biasa. Paham banget Bu. Makasih Bun. Tuhan Yesus memberkati. Nggak pakai acara muter ya, nggak tahu. Paham banget. Makasih banyak Bun. Makasih, sehat-sehat selalu. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bun. Gitu ya. Jadi memang kan narasi ini kan pertanyaan Bunda di RT sebelah dulu ketika Adamnya dari sorga begitu. Tapi tidak dengan kita. Karena kalau ada kemungkinan manusia jatuh ke dalam dosa seperti malaikat, ini seperti lingkaran setan yang akan terus-terusan seperti itu. Nanti kan Yesus dikatakan mati satu kali dan tidak mati lagi. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, nanti Yesus mati lagi dong. Betul nggak? Karena ayat Alkitab sangat keras mengatakan, dia mati satu kali dan tidak mati lagi. Ada yang tahu ayatnya di mana? Nah, oleh sebab itu tidak ada lagi namanya dosa, kematian, dan iblis. Sebab Kristus sudah mengalahkannya. Kalau sudah dibinasakan, seluruh kuasa kegelapan itu dibinasakan, maka yang ada adalah hanya terang. Sebab Allah adalah terang, gelap tidak menguasainya. Seperti itu. Halo? Oh ya, halo, izin tanya ya. Boleh. Ya, ini saya mau nanyakan sekali lagi. Wahyu 11 ayat 8. Silakan dibaca. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara ramai disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan disalibkan. Nah, yang saya tahu kan Tuhan Yesus disalibkan di itu ya, di Golgota Yerusalem. Ini ditaruhnya Sodom dan Mesir, di mana Tuhan disalibkan. Ulang lagi Pak, nggak jelas Pak, suaranya hilang-hilang. Suara saya jelas nggak? Oke, silakan dibaca. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang, nah yang saya tahu kan Tuhan Yesus itu kan disalibkan. Tuhan mereka kok, bacanya gimana sih? Baca sekali lagi. Baca sekali lagi. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oke, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Itu adalah penyembah-penyembah Berhala. berhala. Oh, jadi Anda tahu nggak maksud ayat itu apa? Itu merujuk kepada Henok dan Elia yang nantinya akan mati menjelang hari datangnya Tuhan. Tahu nggak? oh ya, soalnya saya kan jadi itu di atas. Makanya baca dari ayat 1 coba. Ya saya kan itu, saya baca berikutnya kan ini tulisnya 2 saksi Allah ya. Iya, itu bicara tentang Henok dan Elia. Yang secara rohani, kan udah dijelasin di situ. Yang secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Paham nggak? Berarti bukan seperti yang kamu kirakan Yesus yang ada di Bukit Golgota yang disalibkan di Yerusalem sana.
Jadi yang maksudnya Maksudnya Iya. yang secara rohani seperti Sodom dan Gomora itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Oke, saya tanya, orang-orang Romawi saat itu yang menjajah Israel itu orang yang beragama apa? oh, itu kan ya, suka saya. Orang Roma dulu ya penyembah itu ya pagan ya, Iya, penyembah berhala. yang berhala. Oh, jadi maksudnya di sini yang disalibkan maksudnya gimana kata tadi? Baca lagi. Nomor 8 ya. Penyembah. Dari ayat 1 lah dibaca, biar kamu paham. Dari 1 sampai yang 8 ya. Hmm. Kemudian dia saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ulurkanlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1240 hari lamanya. Lanjut ya. Lanjutlah. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Nah, itu kan dikatakan secara rohani. Itu dikatakan mereka punya kuasa menutup langit. Itu Elia kan? Oh iya benar ya. Itu adalah Elia dan Henok. Jadi mereka itu akan digantung. Di mana? Di tempat yang secara rohani. Tuh. Oh iya paham. Kan? Oke. Iya paham. Oh iya. Jadi nanti mereka akan mati. 2 saksi Allah ini menjelang kematiannya. Gitu. Kan secara rohani. Sodom itu seperti apa? Sodom itu adalah bangsa ini kan, dari ini enggak sih, dari Israel juga. Tetapi mereka itu menyembah ilah lain, berzina dari Allah. Mesir itu benar-benar penyembah berhala. Itulah yang dimaksudkan Israel yang adalah Farisi dan orang-orang Romawi. Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Oke, itu berbicara tentang orang Romawi dan orang Farisi. Itu. Sudah jelas Pak Jul? Oh ya jelas ya. Makasih atas itunya jawabannya. Saya bingungkan tadi. Saya kan. Iya. Makasih. Jadi sama-sama. Jadi bacanya tuh pelan-pelan aja. Gitu. Dan jangan dikurangi kata per kata karena itu akan merubah arti. Ya, coba kalau nggak ada yang secara rohani diilangin, bingung kan? Iya, gitu. Idih, Bunda berkacamata hitam lagi. Kenapa? Gak apa-apa kan? Oke, ada lagi yang mau naik. Ini sebenarnya banyak, tapi Bunda males nge-scroll sampai bawah. Kalian typing aja nanti Bunda cariin. Halo, Abraham. Shalom Kak, Shalom. mau nanya Kak. Boleh.
terkait Lazarus yang dalam perumpamaan Yesus itu benar-benar kisah nyata atau cuman sekedar perumpamaan saja? Mana perumpamaan, coba baca. Perumpamaan tidak ada perumpamaan. Bentar ya Kak. Hmm. Perumpamaan Lazarus. Lukas 16. Coba cari di Lukas Iya, Kak, 16. maksudnya Saya rasa kamu salah baca perikop. Gak ketebak sih. Coba baca. Mana dikatakan perumpamaan di situ? Iya. bentar ya Kak. Perikop atas dengan bawah beda. Coba dibaca dulu, nggak apa-apa. Biar berhati-hati. Yang mana sih? Lukas berapa? Yang Lazarus yang mana? Yang mana? Lukas 16, perumpamaan tentang bendahara. Terus kisah Lazarus, itu lain lagi judulnya. Ayat 19-nya. Orang kaya dan Lazarus. Itu kan udah beda perikop. Betul nggak? Lukas 16 ayat 1 dengan ayat 19. Ini cuman masalah nggak jeli aja membaca. Halo Mas Abraham. Halo. Mana cemilannya, Kak? Belum ada, Dedek Bunda. Gimana? Udah baca? Iya Kak, maksudnya itu cuman sekedar perumpamaan saja atau Di mana ada kata benar-benar perumpamaan? Coba kisahnya? dibaca. Di mana ada kata perumpamaan? Di mana ada perumpamaan di situ? Perumpamaan Coba baca. tentang Hah? Yesus berkata di mana ada suara. Bukan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Terus ada lagi, setia dalam perkara. Orang kaya dan Lazarus. Ini udah beda-beda judul. Gimana sih cara bacanya? Iya kayak yang itu Kak. Yang orang kaya dan Lazarus. Ada nggak di situ kata perumpamaan? Yang diceritakan Yesus dalam Alkitab Lukas. Mana dikatakan perumpamaan di situ? Coba baca. Orang Yesus lagi menceritakan itu. Perumpamaan ini Mana menggambarkan kehidupan perumpamaannya, orang kaya. Mukidi? Mana kata perumpamaan tentang Lazarus? Cari baca. Ini jangan gue marah. Lukas 16. Baca. Ya. Oh bentar ya Kak. Cari dulu. Udah gue bilang perumpamaan di mana, dia mau baca kemana? Iya. Gak jeli bacanya. Udah beda judulnya itu. Ada seorang. Itu gak ada kata perumpamaan. Perumpamaan itu di judul yang lainnya. Ya kan? Tuh, gak jeli. Asal-asalan. Padahal ada di tengah judul yang lain. Setelah perumpamaan ada judul lain tuh, ayat 10. Setia dalam perkara yang kecil dan nasihat. Itu udah lain lagi, mau kau bilang lagi umpama. Coba Abraham, baca yang bagus. Ayo sayang bunda, belajar baca. Betul? Coba, baca ayat 16-nya. Hilang, kan? Ini teman-teman, aku undur diri dulu ya, agak pegel banget gitu ya. Istirahat dulu. Nanti kita live lagi ya, cari koin lagi. Untuk teman-teman yang merasa terberkati oleh pelayanan saya, kalian itu boleh cek di bio, di situ ada Saweria, boleh langsung melalui rekening atau langsung ke Saweria
gitu ya, kalau nggak error gitu ya. Makasih ya teman-teman ya. Bunda butuh banyak dukungan biaya ya supaya operasi Bunda berjalan lancar. Kan kalian mau kan lihat Bunda tetap cantik dan cepat sembuh gitu. Iya. Ini yang namanya merampok untuk umat. Ya. Oke ya. Capek banget Bunda, mata pegel, rahang pegel gitu. Yang penting tetap cantik, oke? Kalau hari ini mahkota Bunda tadi cantik banget ya. Mas Bram kasih yang terbaik buat Bunda. Thank you ya Mas Bram ya. Salam semuanya, Tuhan memberkati. Bunda, aku ganteng gak? Kamu akan mencapai ketampanan kalau udah kirim paus sama Bunda. Iya, nggak ada yang ganteng di room Bunda selain yang ngirim TikTok Universe gitu. Udah lah ya, nanti ya Bunda istirahat dulu sayang, rahang Bunda udah agak-agak sakit ya. Dadah semuanya.